Syekh Abdul Qadir Jailani, ayam aja yang udah tinggal tulang belulang bisa. Oh ya, ayam ini udah tinggal tulang. Ya, dihidupin lagi. Itu dagingnya jadi lagi, terus jadi ayam seperti semula, jadi ayam lagi, padahal udah habis dimakan. Kalau kita begitu kira-kira gimana? Asyik gak? Nanti bangkit dari kubur tergantung kebiasaan ketika dia masih hidup. Kalau masih hidupnya sering hadir majelis, sering zikir, sering baca Quran, maka bangun dari kuburnya nanti dia akan baca Quran, dia akan baca zikir. Kalau orang yang dulu masih hidupnya sering nyanyi, sering joget, nanti bangkitnya joget. Apa ibumu dulu sering joget, demennya joget, dia rebus, sering joget. Akhirnya ada tengah-tengah perempuan lagi joget, nah itu tuh dia tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam, kita doakan semoga semuanya para habaib dan juga para ulama selaku pewaris Nabi Muhammad. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu limpahkan barakah, afiah serta sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk merayakan, memperingati kelahiran seorang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan julukan Habibullah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah lewat jauh dari bulan Maulid, termasuk saya juga kemarin baru memperingati Maulid Habib Jumadil Akhir kemarin, awal Jumadil Akhir. Tapi memang dikatakan di dalam Maulid Ad-Daibai, walau kana amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walaupun tiap hari kita bikin maulid buat Nabi Muhammad, itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat. Karena kita diberikan titel umat yang mulia, sebabnya Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Rasul dan Nabi itu memiliki mukjizat. Ini saya ngomong nggak lama tadi, sudah banyak disampaikan sama Habib Soleh ya. Untuk para nabi saja, kalau untuk para nabi saja, kalau para wali Allah berikan keramat, karamah namanya. Kalau kita sebutnya apa? Keramat. Asalnya karamah. Yang Allah berikan kepada orang soleh apa namanya? Ma'unah. Orang soleh kalau ada sesuatu yang dia lakukan di luar nalar manusia, namanya ma'unah, pertolongan Allah. Kalau orang yang nggak soleh, nggak sholat, nggak ibadah, tahu-tahu dia ngomong sesuatu, besok hujan, oh, tahu-tahu bener hujan, tahu-tahu bener hujan. Jangan kita bilang, waduh wali ini orang, keramat ini orang. Jangan ya. Itu namanya apa? Istidraj. Apa arti istidraj? Kelempengan. Kelempengan aja ngomong. Ya, ini kadang-kadang orang sekarang gampang banget nyebut orang wali. Ya, gampang nyebut orang wali. Orang nggak sholat, nggak ngaji disebut wali. Mukanya semblep, ya disebut wali. Aneh ini orang sekarang ya. Nah, mukjizat Allah berikan kepada para rasul dan para anbiya ya. Setiap nabi, setiap rasul punya mukjizat.
dan mukjizat yang lengkap yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Musa, bisa membelah laut. Ya, ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian tongkatnya ditempelkan ke laut, laut terbelah dua. Nyebranglah Nabi Allah Musa beserta umatnya Bani Israel. Setelah sampai seberang, tahu-tahu laut ditutup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun dan prajurit pengikutnya semua tenggelam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, bisa membelah laut. Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang lebih besar, skalanya lebih besar. Kalau Nabi Allah Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan, dibelah. Dalam qasidah ada syuqal qamaru, terbelah bulan itu menjadi dua. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman salah satu mukjizatnya bisa bicara, komunikasi sama binatang. Ya, bisa komunikasi sama binatang apa aja bisa diajak komunikasi sama Nabi Allah Sulaiman. Sampai semut bisa diajak ngomong sama Nabi Sulaiman. Padahal tuh semut kan nggak ada suaranya ya. Ada gak suara semut? Mau tahu gak? Pernah dengar suara semut? Nggak? Mau tahu suara semut gimana? Ya. Ini suaranya nih. Nah. Dengar gak? Dengar gak? Ya kan emang gak kedengeran. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Sulaiman, bisa bicara dengan hewan, makhluk hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan mukjizat bisa bicara dengan benda mati. Itu batu bisa diajak bicara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sedang menggiling gandum, ya, sedang menggiling gandum. Rasulullah datang ke rumah Sayyidah Fatimah, ngelihat anaknya sedang giling gandum. Dulu pakai gilingan batu tuh, ya, gilingan, nggak ada alat ini dulu apa? Giling mesin nggak ada, pakai batu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sedang menangis. Akhirnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, diamkan Hasan dan Husain biar ayah yang lanjutkan giling gandum. Bayangin Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia akhlaknya, mau ngebantuin anaknya tuh giling gandum. Ya. Ketika Sayyidah Fatimah sedang mendiamkan anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, Rasulullah mau giling, ini batu nggak mau jalan. Batu nggak mau, tahu-tahu ngomong, ya Rasulullah, saya tidak akan jalan kecuali engkau janji sama saya. Ya, mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar saya nih, jenis batu model saya, ya, tidak menjadi bahan bakar nanti di api neraka. Tuh batu ngomong, batu bisa ngomong. Di dalam maulid, wa kallamathul ahjar, batu ngajak bicara sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih Allah berikan mukjizatnya tuh lebih. Nabi Allah Musa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah SAW benda mati, batu-batu tuh kalau dipegang sama Nabi, batu-batu tuh kalau dipegang sama Rasul SAW, spontan langsung mereka berzikir. Subhanallah, subhanallah, batu. Ya, sampai dalam riwayat sahabat-sahabat pada dengar tuh ucapan tasbih batu yang dipegang, yang ada di tangan mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu pernah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi khutbah
Tahu-tahu ada orang Nasrani ngomong begini, anak-anak, anak-anak jangan bercanda. Ada orang Nasrani ngomong begini, ya Syekh, apakah nabimu lebih hebat dari nabiku? Nabi saya mukjizatnya orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Ya, ada gak riwayat yang menyebutkan bahwasannya nabimu Muhammad menghidupkan orang mati? Apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau mengatakan apa? Kata beliau, kalau cuma menghidupkan orang mati nggak perlu nabi saya bisa. Saya bisa, nggak usah pakai nabi saya bisa. Bengong nih. Ya, siapa yang mau dihidupkan? Oh, ya udah baik, ibu saya hidupkan. Di mana kuburannya? Dikasih tahu di satu kober, ya, kuburan umum gitu, kober namanya kan? Ya kober, kau ketawa? Kamu di sini namanya apa? Kober lah, jangan ketawa lah, sama. Mana kuburan ibumu? Dulu bentar, lupa dia, jarang ziarah rupanya. Lupa ya. Ini kayaknya dihidupin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalau orang-orang yang kagak doyan maulid, nggak doyan tahlil, nih cerita-cerita begini dianggap dongeng nih, karena nggak percaya keramat, nggak percaya keramat. Masa orang bisa ngidupin orang mati? Yang ngidupin Allah. Cuman Allah berikan kemampuan itu kepada hamba-hamba Allah yang disayang sama Allah. Kalau orang nggak percaya keramat wali, berarti dia nggak percaya Al-Quran. Kok bisa, Beb? Bisa. Orang yang nggak percaya wali berarti dia nggak percaya Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Beliau salah satu waliyah, perempuan yang dimuliakan oleh Allah. Tiap hari Allah berikan makanan buat beliau dari surga. Tiap hari. Di dalam Al-Quran tertera di situ. Tiap hari Allah berikan makanan buat Sayyidah Maryam dari surga. Dari mana taunya itu makanan dari surga? Al-Mufassirin mengatakan itu makanan dari surga, ketahuannya karena buahan yang diberikan oleh Allah itu buahan yang bukan musimnya. Ya, pada saat itu tuh buahan lagi kagak musim, tahu tuh ada. Nah, itu menandakan bahwa buahannya itu dari surga. Kayak sekarang umpama nih, sekarang yang lagi kagak musim apa? Rambutan musim sekarang ini. Lagi banyak-banyaknya sekarang. Kalau di pasar lihat tengkulak. Ya. Apa dah umpama makanan yang nggak musim, tahu-tahu ada, seger, bagus, manis. Nah, lu dapat dari mana tuh buah? Dari surga. Bohong berarti. Bukan wali, memang dari surga ya. Sayyidah Maryam waliyah. Itu keramatnya Allah berikan makanan dari surga. Kemudian lagi cerita Nabi Allah Sulaiman ketika memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, cuma sekejap mata, sekedipan mata. Dalam Al-Quran diceritakan siapa yang bisa memindahkan Ratu Balqis istananya. Yang paling cepat, kata jin Ifrit bilang apa? Saya bisa memindahkan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Wahai tuanku, kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Bayangin, sebelum bangun dari tempat duduk mindahin masih kelamaan, kata Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya ada salah satu sahabat Nabi Allah Sulaiman, namanya siapa? Sayyidina Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia ini bukan nabi, tapi apa? Muridnya Nabi Allah Sulaiman. Ya, muridnya Nabi Allah Sulaiman, alim yang mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa memindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau pejamkan matamu, ya Nabi Allah. Tuh, cepat gak? Cepat gak?
mindahin istana. Lah dulu kagak ada beko, nggak ada apa. Keramat ini, keramat bukan? Keramat, sesuatu yang luar biasa. Setiap yang bisa dilakukan oleh para nabi bisa dilakukan oleh para wali. Ya, bisa dilakukan oleh para wal aulia, kata Sahibuz Zubat, wal aulia dzawu karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Setiap yang bisa dilakukan para nabi, mukjizat bisa dilakukan oleh para wali. Cuman bedanya mukjizat sama keramat, kalau mukjizat itu sifatnya nantang, sifatnya menentang orang kafir, melemahkan orang kafir. Mukjizat itu dikata-kata a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizatan. Mu'jiz artinya melemahkan orang kafir, melemahkan orang kafir. Kalau wali namanya keramat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya fulan gum biiznillah, bangun dari kuburan, bangun. Ini bukan orang udah lama matinya, udah kecampur tanah, udah belepotan. Ini bukan ibu kamu, bukan roman-romannya mah, bukan. Disuruh mut biiznillah, mati dengan izin, mati lagi, masuk lagi ke dalam. Ini keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayam aja yang udah tinggal tulang belulang bisa. Oh ya, ayam ini udah tinggal tulang. Ya, dihidupin lagi. Tuh dagingnya jadi lagi, terus jadi ayam seperti semula, jadi ayam lagi. Padahal udah habis dimakan. Kalau kita begitu kira-kira gimana tuh? Asyik gak? Asyik, tiap hari makan ayam mulu. Ayamnya itu aja. Ya, ada orang pelit begitu Pak, orang pelit makan pepes peda. Kalau pepes peda kan diselimutinnya sama daun labu. Iya gak? Asyik kan tuh pakai daun labu. Tiap hari itu peda dimakanin daun labunya doang. Ntar ditaruh kulkas lagi, besok dilibetin daun labu lagi, digarang lagi daun labu, sampai tak ampun-ampun tuh peda. Pedanya sampai ampun. Disuruh masuk lagi, yang mana yang benar? Akhirnya nih orang keder, akhirnya nih akhir cerita nih orang nggak tahu, udah lupa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang, ya amwat, wahai orang-orang mati, gumu biiznillah, bangun semua kalian dengan izin Allah. Bangun tuh satu kober, semua orang bangun mati. Orang mati semua bangun, bayangin tuh ya. Wah Allah. Cari ibumu yang mana? Dulu bentar. Akhirnya ditanya sama Syekh Abdul Qadir, dulu ibumu kebiasaan masih hidupnya apa? Karena orang nanti bangkit dari kubur tergantung kebiasaan ketika dia masih hidup. Kalau masih hidupnya sering hadir majelis, sering zikir, sering baca Quran, maka bangun dari kuburnya nanti dia akan baca Quran, dia akan baca zikir. Kalau orang yang dulu masih hidupnya sering nyanyi, sering joget, nanti bangkitnya joget. Apa ibumu dulu? Dulu sering joget, demennya joget, ya tergus gitu ya, sering joget. Akhirnya ada tengah-tengah perempuan lagi joget, nah itu tuh dia tuh ya, tuh ibumu tuh, benar? Iya ini dia, benar. Nyerah. Akhirnya ini orang Nasrani masuk ke dalam Islam. Ya, jadi menghidupkan orang mati nggak perlu Rasulullah, benda mati jadi hidup, itu kemuliaan, nggak ada habisnya dah pokoknya kalau cerita tentang Nabi Muhammad mah. Ya, kita beruntung jadi umatnya. Jalin hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Jalin hubungan yang kuat dengan Rasulullah. Hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah pemimpin manusia nanti di hari kiamat. Bukan saya sombong, bukan saya bangga. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan dalam syarah Ratib, Nabi SAW ngomong begini bukan nyombong. Kalau kita kan biasanya kalau punya kelebihan ngomong ke orang ngagul, benar gak? Gue orang paling kaya di sini,
ngagul. Tapi Rasulullah di situ, Rasulullah bersabda demikian, ngasih tahu sama kita, nanti orang di hari kiamat repot serepot-repotnya. Nabi ngasih tahu, kalau mau nyari nanti nyari aku adalah pemimpin manusia. Jalin hubungan sama Rasulullah. Dan nyarinya nggak bisa kita nyari begitu Pak, nyari dengan amal sekarang nih ketika kita masih hidup. Apa yang kira-kira menjalin hubungan kita dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat? Apa? Nah, diantaranya adalah banyak-banyak baca sholawat. Setiap disebut nama Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Hadir acara begini, maulid, acara pengajian, ya, hidupkan sunnah Rasulullah nanti insyaallah di hari kiamat bareng-bareng sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Sekian yang saya sampaikan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.